Salam sehat untuk kita semua, rekan-rekan Master Penguji. Nama saya David Sungahandra. Sesuai dengan tujuan penyelenggaraan Master Penguji tahun ini, saya akan menyajikan presentasi mengenai konfirmasi pemahaman SKL Shinsei Chuchen dan rencana pengembangan perangkat materi uji kompetensi atau PMUK. Fokus kita adalah bagaimana memastikan transisi standar kompetensi lama ke standar yang baru tahun 2023 dapat terimplementasikan secara akurat di lapangan. Langkah pertama adalah memahami perubahan fundamental. Jika kita merujuk pada instrumen analisis dokumen standar kompetensi lulusan, terdapat perbedaan signifikan antara standar kompetensi lulusan Shinsei Junior yang lama dengan standar kompetensi lulusan Shinsei Chuchen Therapeutic KKNI level 3. Pertama, dari cakupan kompetensi. Standar kompetensi lulusan lama sangat luas namun tipis. Mencakup Chuchen, Twina, Pakwan, hingga Moksibasi. Namun pada standar kompetensi lulusan Chuchen Therapeutic yang baru, kita hanya menguji satu teknik, yaitu Chuchen Therapeutic atau yang banyak dikenal dengan teknik pastel needle. Kedua, adanya unit kompetensi 1.5 tentang anatomi. Ini adalah data faktual yang sangat penting. Lulusan sekarang wajib dapat menjabarkan bagian anatomi tulang dan atau otot secara konvensional sebelum dapat melakukan tindakan kepada klien. Hal ini menggeser cara kita menguji dari yang hanya berfokus pada titik meridian saja atau jalur meridian, kini harus mampu menjelaskan struktur otot atau tulang yang diterapi selain teknik Chuchen yang akan dipakai. Berdasarkan analisis tersebut, saya telah menyusun KMUP atau kisi-kisi seluruh rangkaian uji kompetensi dirancang dalam satu kesatuan waktu, yaitu 100 menit. Mengapa 100 menit? Karena sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang baru, peserta melakukan catur pemeriksaan secara mendalam, bukan sekedar formalitas. Mari kita lihat CSUP atau contoh soal yang saya siapkan.
Peserta dihadapkan pada kasus nyata. Seorang pria usia 47 tahun dengan keluhan leher kaku. Dalam perangkat uji ini, saya menekankan bahwa peserta harus 1. Melakukan observasi vitalitas dan warna wajah. 2. Melakukan palpasi pada area keluhan dan menentukan diagnosis yin atau yang. 3. Melakukan terapi Chu Chen pada titik utama dan tambahan secara steril. Setiap langkah dalam contoh soal ujian kompetensi ini sudah saya sinkronkan dengan bobot nilai yang ada di KMUP, sehingga penilaian menjadi objektif dan terukur. Berdasarkan pengalaman saya sebagai master penguji, saya mengusulkan ada 2 gagasan pengembangan. Pertama, usulan perbaikan perangkat. Saya mengusulkan adanya lembar penilaian pemeriksaan klinis yang lebih terstruktur di akhir CSUP. Seringkali peserta mahir secara motorik atau mampu melakukan tata laksana Chu Chen, namun lemah dalam argumentasi klinis. Dengan lembar penilaian pemeriksaan klinis, kita bisa mengukur pengetahuan dan sikap kerja secara bersama saat sesi wawancara selama 20 menit di akhir ujian praktek. Dua, implementasi di lapangan. Di lapangan, tantangan terbesar kita adalah inkonsistensi jawaban probandus. Seringkali klien memberikan keluhan yang berbeda kepada penguji dan peserta, yang berujung pada penilaian yang tidak adil. Gagasan saya adalah menggunakan kartu pengendali probandus. Kartu ini dipegang oleh probandus sebagai panduan tetap. Jika peserta bertanya tentang sejak kapan nyeri leher dirasakan, maka probandus wajib menjawab sesuai dengan kartu tersebut. Misalnya, sejak 3 hari yang lalu setelah bangun tidur. Bukan jawaban improvisasi. Dengan cara ini, penguji memiliki standar ukur yang pasti untuk menilai ketepatan diagnosa peserta tanpa terganggu oleh perubahan cerita dari klien. Rekan-rekan sekalian, sinkronisasi antara SKL baru dengan perangkat PMUK adalah kunci untuk mencetak Shinsei Chu Chen yang profesional dan kompeten. Saya yakin dengan perangkat yang ketat dan transparan, kualitas lulusan LSK Shinsei akan semakin diakui oleh masyarakat luas. Demikian presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam kompeten.